Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Angelina Stinja dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang dengan nomor induk mahasiswa 21050400054. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kontrak dagang. Pengertian kontrak dagang. Kontrak dagang adalah kesepakatan antara eksportir dan importir untuk melakukan perdagangan barang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama dan masing-masing pihak saling mengikat diri untuk pelaksanaan kewajiban yang timbulkannya. Istilah kontrak dipakai dalam praktek bisnis, namun istilah lain yang lazim digunakan adalah perjanjian atau persetujuan. Dalam pasal 1313 KUH Perdata mengatakan persetujuan atau perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengatakan sepakat, yang kedua cakap, yang ketiga hal tertentu, yang keempat kausa yang halal. Selanjutnya azas kontrak dagang. Yang pertama ada konsensus atau azas kesepakatan. Azas kesepakatan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi melakukan kesepakatan secara sukarela. Yang kedua ada obligor atau azas jaminan. Azas jaminan adalah pihak yang melakukan kesepakatan diikat untuk melaksanakan kewajiban dan memperoleh haknya masing-masing. Yang ketiga ada penalti atau azas sanksi. Azas sanksi adalah pihak yang melanggar kesepakatan atau pihak yang tidak dapat menjalankan kewajibannya harus bersedia membayar ganti rugi sesuai kesepakatan. Alasan membuat kontrak dagang yang pertama, menghindari resiko atau karena kedua belah pihak tidak saling mengenal. Yang kedua, panduan atau pegangan dalam menyelesaikan transaksi. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat kontrak. Yang pertama, penguasaan atas aspek bisnis dari kontrak. Yang kedua, identifikasi pihak-pihak di dalam kontrak. Yang ketiga, pengenalan karakteristik pihak-pihak dalam kontrak. Yang ketiga, penguasaan regulasi. Yang kelima, penguasaan tenaga lain. Selanjutnya, peran kontrak dagang. Yang pertama, pihak yang terlibat mengetahui materi apa saja yang telah disepakati. Yang kedua, mengetahui hak dan kewajibannya. Yang ketiga, mengetahui sanksi yang akan diterima. Itu kontrak dagang. Yang pertama, cara lisan atau tidak tertulis itu terjadi apabila sudah saling percaya. Yang kedua, cara tertulis, perdagangan dokumen untuk menghindari resiko sengketa. Cara tertulis maupun tidak tertulis didasarkan pada hasil konvensi Contract for the International Sale of Goods atau CICG. Selanjutnya, isi dalam kontrak dagang. Isi dalam kontrak dagang yang pertama, faktur atau commercial invoice. Yang kedua, pengapalan atau shipment. Yang ketiga, pembayaran atau payment. Yang keempat, terms and condition dalam kontrak. Yang kelima, dagang ekspor. Yang keenam, referensi dan tanda tangan. Kontrak standar atau baku. Yang pertama, suatu bentuk kontrak yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya satu pihak. Yang kedua, perjanjian baku atau perjanjian adhesi bersifat take it or leave it. Yang ketiga, memiliki ciri yang bersifat uniform. Yang keempat, keuntungan dari kontrak ini adalah semua pelanggan dalam perusahaan akan mempunyai syarat yang sama. Demikian materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kiranya dapat memenuhi tugas hukum dagang. Terima kasih.